kira teknikal bagaimana mengganti basis. Ada dua tinjauan. Misalnya ketika kita menggunakan atau mempunyai vektor di R2 dan kita vektornya sudah ada, berarti vektor itu mengacu pada basis baku yang ada di R2 itu. Oke, jadi ketika nggak disebutkan, biasanya kita melihatnya bahwa dia mengacu pada basis baku. Nah, ada dua hal. Misalnya kita punya basis lain, misalnya basis, kita sebutlah sekarang kita menggunakan basis yang ada, yang kita sebut basis baku, tanpa disebutkan pasti dia mengacu ke sana, karena nggak mungkin nggak mengacu pada basis, nggak mungkin. Itu loh. Kita punya dua basis baku dan basis yang satu lagi. Nah, ketika kita punya vektor, misalnya di sini kita punya vektor x, gitu ya, x, di mana vektor x ini mengacu pada basis baku, maka vektor x ini akan berada di mana, atau sebenarnya akan menjadi vektor apa ketika di basis yang barunya. Atau kita punya vektor di basis yang baru, dan kita pengen vektor yang di basis baru itu kalau di basis baku vektornya kayak apa. Jadi problemnya ada dua itu, case-nya, kondisinya ada dua. Pertama, kondisi di mana kita punya vektor di basis baku di satu basis pertama, dan kita pengen tahu vektor itu kalau di basis yang kedua bagaimana. Atau kita punya vektor di basis yang kedua yang dia bukan basis baku, dan kita mau tahu kalau dia berada di basis baku kayak bagaimana. Jadi ada dua case, ada dua keadaan. Nah, kita mau lihat di keadaan yang kedua dulu, di mana ya kita punya vektor yang berada di basis yang kedua dan mau dipindah ke basis baku. Ya, di basis yang kedua mau dipindah ke basis baku. Oke, kita tuliskan elemen-elemen vektor, misalnya di basis yang lama, basis lama yaitu U1 dan U2 misalnya. U1, U2. Ya, dengan komponen dia kita acu ke basis bakunya, basis baku E1, E2. Nah, vektor yang dicontohkan dalam penjelasan ini adalah U1-nya 32 dan U2-nya 11. Sehingga U1 kalau kita acu dia sebenarnya U1 itu juga mengacu pada basis baku ya. U1 itu mengacu pada basis baku karena dia berada di R2, tapi dia menjadi basis. Jadi U1, U2 adalah basis, tapi U1, U2 juga mengacu pada basis baku, tapi dia menjadi basis. Bisa diikuti sampai sini. Tapi intinya kita kembali bahwa ada basis baku, ada basis yang kedua yang kita sebut tidak baku, dan ada banyak basis kan, kemarin definisinya ada banyak basis yang bisa kita buat dalam suatu ruang vektor. Itu. Nah, jadi U1 adalah 3E1 dan U2 adalah U1 adalah 3E1 plus 2E2, dia di sini 3, 2. U2-nya 1, 1. Jadi E1 plus E2. Bisa diikuti dari sini ke sini. U1, U2 kita definisikan, kita tentukan. Ini kita punya basis baru. Kita punya basis baru yang basis itu juga mengacu pada basis baku sebenarnya. Makanya
ketika kita mau bicara dari basis baku ke basis baru, kita pakai case 2 bahwa dari basis bakunya dari basis baru ke basis baku. Maka basis barunya adalah 32 dan 11, sehingga U1 kalau kita acu ke basis baku dia bentuknya akan seperti ini, dia kombinasi linear dari E1 dan E2, dan U2 juga kombinasi linear dari E1 dan E2. Sehingga ketika kita punya vektor di U di basis baru, maka vektor itu adalah hasil kombinasi linear dari U1 dan U2, ya kan? Sehingga kita tulis kombinasi linear ini. Itu, kursornya bisa kelihatannya. Kita tulis kombinasi linear ini. Ini adalah kombinasi linear dari vektor di basis baru, yaitu U1, U2 basisnya. Sedangkan kita tahu tadi U1 itu ini, U2 ini. Sehingga kita ganti aja U1, U2. Ini U1. Kita ganti sehingga U1 ini, U2 ini, C, lihat C1, C1, C2, C2. Sehingga kita sederhanakan perhitungannya menjadi seperti ini. Lihat, ada 3C1 plus C2 E1, 2C1 plus C2 E2. Sehingga anggaplah bahwa koefisiennya kita pisahkan, ini koefisiennya, ya kan? 3C1 plus C2, 3C2 plus. Nah, kalau kita rubah bentuknya bisa menjadi seperti ini. Coba kalikan aja, pasti 3C1 plus C2, 2C1 plus C2. Ya kan? Bentuk itu bisa kita pahami. Sehingga X itu akan seperti ini, ini vektor X-nya. Nah, U1, U2, iya kan, ini U1, U2. Kita bentuk dalam bentuk matrik begini. U1, U2. Ini adalah matrik U. Ya. Jika diketahui vektor koordinat C relatif terhadap U1, U2, maka kita ingin mencari vektor koordinat X yang relatif terhadap U1, E1, E2. Maka kita tinggal mengalihkan U, matrik U dengan C. Matrik U dengan C. Jadi U kali C, matrik U kali C, maka hasilnya adalah X. Di mana X adalah vektor berada di basis baku. Nah, matrik U ini kita sebut matrik transisi. Apa namanya? Kita kenal satu namanya matrik transisi. Technically mungkin sebenarnya tidak terlalu rumit dalam perhitungan. Hanya dia melibatkan vektor dan matrik. Sehingga lebih panjang daripada kita menghitung skalar saja. Tapi tolong kita ulangi, mungkin ya seberapa Anda mengulang tergantung Anda, sehingga Anda bisa terbiasa dengan pola hitungan ini. Dan ya kembali bahwa kita mengenal perhitungan ini. Sampai kita mengenal ada istilah basis baru, basis baku. Nanti sebenarnya ada basis 1 ke basis kedua gitu kalau kita generalisir. Tapi di sini kita gunakan basis baru dan basis baku dulu saja. Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah pertama, ini masalah kedua berarti selesai. Case 2 berarti selesai, ya kan? Dengan cara seperti ini, ya kan? Kita temukan matrik O dan X-nya kita temukan. Bahwa kita punya C untuk menuju X, maka kita gunakan matrik O, kita kalikan. Oke, matrik U didapat dari mana? Dari basis yang baru. Ya.